بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Ketika kedua mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dan dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang merugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua orang.
Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka yang setelah itu melampaui batas di bumi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Jeng Wisnu dan Om Inung yang sudah memimpin tadarus kita di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Ahmad Arif, waktu kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum. Masih diklik Ustadz. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu sekalian semua rahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali meskipun masih melalui Zoom. Mungkin ada saatnya nanti Pak kita bisa secara offline gitu, supaya lebih terasa kedekatan kita ini. Dan alhamdulillah saya memilih tema dengan tema yang kita akan bahas hari ini, ya, tentang lintasan sejarah ibadah kurban, karena saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Kita berada di bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa. Bulan Zulhijjah ini adalah satu dari 4 yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan suci. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam satu ayat itu ada 4 bulan, ya, yang dinyatakan sebagai bulan suci. Nah, nanti di ayat yang lain itu ada tambahan. Kemudian, apakah suara saya sudah keras, Bapak-bapak? Cukup keras sekarang? Belum, ya. Oke, coba. Kalau sekarang sudah cukup keras, kemudian Bapak Ibu? Sudah cukup keras? Nah, bagus. Sudah, bagus. Kemudian. Lebih keras, Ustaz. Jadi kalau kurang keras memang di saya sampai pakai headset, Pak. Dikerasin dikit lebih bagus, Pak Dudi. Lebih keras lagi, Ustadz, mungkin ada. Sudah saya maksimalkan ini. 90. Oh iya, udah berarti HP saya ya. Atau mungkin memang laptop saya ini laptop lama. Bukan. Ngamutan Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah satu dari 4 yang dinyatakan sebagai bulan suci Allah. Bulan suci Allah itu ada di dalam satu ayat. Nah,
Nanti di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menambahkan bahwa dari 12 bulan itu lalu Allah nyatakan ada 4 bulan yang suci, lalu Allah tambahkan 1 bulan lagi yang memiliki keistimewaan dan itu lalu dinyatakan sebagai salah satu bulan suci juga. Itulah bulan Ramadan. Nah, sekarang kita ada di bulan Zulhijjah. Saya izin share screen, share slide juga, Bapak Ibu. Ini di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi, ngapunten Bapak Ibu, sekali lagi saya memilih tema ini karena kita berada di bulan Zulhijjah. Meskipun kita telah melewati salah satu momen penting di dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu Idul Adha. 4 bulan itu, jadi kalau kita sekarang ada yang bertanya, kenapa 1 tahun ada 12 bulan? Maka ini jawabannya adalah surat At-Taubah ayat 36. Itu adalah ketetapan Allah. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Rasulullah SAW suatu ketika itu menjelaskan kepada para sahabat begini. Az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. Zaman itu atau waktu itu beredar sebagaimana keadaannya itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Memang akan seperti itu. Nah, perjalanan waktu. Lalu disebutkan as-sanatu 12 syahr. 1 tahun itu akan terisi 12 bulan. Lalu Rasulullah mengatakan minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu 4 diantaranya itu adalah suci. Minha arba'atun hurum. Lalu Rasulullah menjelaskan salasun mutawaliyah. Yang 3 itu berurutan. Lalu Rasulullah menyebutkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjati wal Muharram. Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, lalu bulan Muharram. Lalu Rasulullah menyebut satu lagi, wa Rajab Madar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan satu lagi adalah bulan Rajab yang berada di antara 2 bulan Jumadai dan bulan Sya'ban. Kalau kita menyebut 12 bulan kalender Hijriah itu kan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab. Nah, ada bulan Rajab di situ. Bulan ke-7. Wa Sya'ban. Nah, setelah itu Sya'ban. Lalu Ramadan, bulan ke-9, lalu Syawal, bulan ke-10. Lalu Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, itu yang berurutan. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah itu bulan ke-12, wal Muharram itu adalah bulan ke-1 kembali. Nah,
Di sini disebut bulan suci. Mengapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa di bulan ini dinyatakan haram itu karena memiliki keistimewaan, dan di antara keistimewaan itu telah Allah tetapkan bahwa setiap perbuatan baik di bulan itu akan dilipat gandakan pahalanya, 2 kali lipat. Begitu pula perbuatan dosa akan diberi sanksi juga 2 kali lipat. Nah, jadi ampun Bapak Ibu, saya membahas ini karena di bulan Zulhijjah ini itulah di antara keutamaan yang pertama. 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memaksimalkan apa yang dapat kita perbuat di 4 bulan suci itu. Karena setiap perbuatan baik, perbuatan saleh itu dilipat gandakan pahalanya. Membaca Al-Quran tentu di bulan itu lebih baik karena dilipat gandakan. Berzikir, menambah salat dengan salat-salat sunnah, membantu orang lain, semua itu akan dilipat gandakan. Kalau kita mau merefleksikan diri kita, siapa orang paling baik terhadap diri kita dalam hidup kita ini, ya itulah yang paling kita mulai. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, itu para ulama itu mengurutkan begini, paling sederhana. Nomor 1 adalah sempurnakan hak-hak Allah. Nomor 2, sempurnakan hak-hak Rasulullah kepada kita. Kemudian yang ketiga, baru saudara-saudara seiman. Karena loyalitas kita ada kepada 3 hal itu. Kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada saudara seiman. Dan di antara saudara seiman itu yang paling berhak adalah yang paling baik terhadap kita, itu adalah orang tua. Nah, itulah urutannya. Mengapa saya ingin mengambil momentum di bulan Zulhijjah ini untuk memilih tema. Jadi ini kelebihan bulan ini. Tapi karena kita tidak sedang akan membahas bulan, nah, kalau tidak sedang membahas konsep waktu, nah, ini akan panjang, hanya berhenti di sini, Pak. Tapi kalau kita ingin membahas nanti, mungkin kita akan memilih waktu yang tepat. Terus berikutnya, Bapak Ibu. Sekarang, kalau kita melihat yang paling ya, di antara keistimewaan bulan Zulhijjah ini adalah salah satunya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Nah, karena dalam syariat kita, ibadah kurban itu Allah letakkan di bulan ini. Dengan contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu diriwayatkan, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinina yudhi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun dan selalu berkurban. 10 tahun dan selalu berkurban. Nah, di sini kita diberi petunjuk oleh Al-Quran bahwa apa yang Rasulullah SAW lakukan, Rasulullah SAW contohkan kepada kita, itu memang telah ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya untuk setiap umatnya. Di surat Al-Hajj ayat 34, Allah SWT menjelaskan, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat itu telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Muhabbiti. Di sini kita akan mendapatkan isyarat setiap umat itu telah Allah tetapkan syariat penyembelihan. Maka kita tidak heran
kita melihat di hampir di seluruh belahan dunia ada tradisi pengorbanan itu ada. Tapi di sini kita lihat mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Dan untuk apa Allah menetapkan syariat itu? Dalam rangka apa? Untuk liyadhkuru smallah, mengingat nama Allah, bersyukur kepada Allah, menyebut nama Allah. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Allah. Di antara yang dicontohkan oleh Rasul dalam prakteknya adalah kita memperbanyak takbir. Ketika kita menyembelih dengan nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Itu di antara bagaimana praktek teknisnya dalam melakukan ibadah kurban itu. Dan tujuan puncak dari ibadah ini adalah memurnikan tauhid ini. Fa ilahukum ilahu wahid, mentauhidkan Allah. Jadi di dalam kita melakukan kurban itu memang adalah sebuah ujian untuk menguji keimanan kita. Bagaimana benar-benarkah kita ini demi Allah, untuk Allah, karena Allah. Nah, apa yang kita lakukan itu? Maka diminta aslimu, berserah dirilah. Ya, untuk menguji ini. Dan bagi yang taat, Allah telah mengisyaratkan wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang taat. Nah, maka kita lihat kenapa tadi juga kita buka dengan tadarusnya atau dengan tilawah surat Al-Maidah ayat 27. Karena ini adalah salah satu kisah di dalam Al-Quran yang disebutkan, dan ini berkenaan dengan tradisi atau praktek bagaimana kita melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang tertua. Karena ini ada di generasi pertama umat manusia, yakni di zaman Nabiullah Adam alaihissalam ketika masih hidup. Wattlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'tulannaka qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kisah kedua putra Adam. Nah, di dalam Al-Quran tidak disebut Habil dan Qabil. Hanya saja dalam literatur tafsir itu berdasarkan riwayat yang ada atau sebagai menyebutnya berdasarkan Israiliyat, ya, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini dua anak Adam itu adalah Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Ya, jadi begini, ketika Qabil dan Habil itu mempersembahkan persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, fatuqubbila min ahadihima, diterima. Yang diterima itu adalah yang milik Habil. Di dalam literatur tafsir kita mendapati Habil itu adalah seorang peternak, mempersembahkan ternaknya yang paling bagus. Nah, adapun Qabil, dia seorang petani. Ini sejatinya tidak ada hubungannya dengan profesi, tetapi adalah apakah dia memberikan yang terbaik atau tidak. Qabil diriwayatkan, dikisahkan, dia memberikan dari hasil pertaniannya yang buruk. Dan itu pun yang dia sisihkan dari hasil yang tidak ia sukai. Jadi sisa-sisanya dari yang tidak dia sukai, dan inilah yang dipersembahkan. Maka ketika miliknya tidak diterima, ketika setan mengganggunya, mendorongnya, memunculkan rasa dengki pada dirinya, Qabil lalu berkata kepada saudaranya, aku akan membunuhmu. Qala la'tulannak. Nah, jawaban ini yang menjadi kata kunci Bapak Ibu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin ini Bapak Ibu, kalau kita dalami, ini ada
kunci yang paling banyak diharapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi dari peristiwa kisah pengorbanan yang pertama itu akan memberikan, jenengan akan dapatin nanti dari ayat-ayat yang saya tampilkan, itu lurus mengingatkan kita betapa ini kuncinya ada di sini. Makanya para sahabat itu, jenengan semua, seperti yang pernah saya sampaikan, saya lupa apakah saya menyampaikan di forum di jenengan semua atau di forum yang lain. Jadi para sahabat itu kalau selesai dua Id, ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kalau Idul Fitri kita awali kan dengan puasa Ramadan, dan itu berat. Kalau Idul Adha kita awali dengan kita ikuti dengan berkurban. Kita ikuti dengan berkurban. Tetapi untuk bisa kita mempersembahkan yang terbaik, di situ ujiannya. Tidak terlihat, tetapi ada di bulan suci. Disitulah ujiannya. Dan semua bulan-bulan sebelumnya. Sehingga kalau kita melihat apa yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini dan apa yang ada di dalam ibadah kurban itu, kita sejatinya amat sangat patut untuk mengupayakan diri untuk mampu mengambil kesempatan berkurban dan memberikan yang terbaik. Nah, begitu kira-kira. Itulah mengapa para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kalian. Jadi para sahabat itu yang dikhawatirkan bukan amalnya. Yang dikhawatirkan adalah kita beramal tapi tidak diterima. Makanya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima apa yang darimu dan dariku. Jadi kalau kita bertemu begitu, saling bertatap, bertemu di jalan, bertemu di rumah gitu, lalu mengatakan semoga Allah menerima amalmu dan juga menerima amal kamu. Semoga yang kami persembahkan diterima, yang dipersembahkan, yang kamu persembahkan juga diterima. Karena apa? Jika diterima, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Maka di antara nasihat para sahabat itu, murid-murid Rasulullah SAW yang dididik langsung oleh Rasulullah, para sahabat itu mengatakan begini di antaranya, la an akuna a'lam anna Allah ta'ala qad taqabbala minni law kana misqala habatin min khardal. Jika sekiranya aku ini bisa tahu bahwa di antara amal-amalku itu diterima oleh Allah, bahkan yang diterima itu cuma yang aku tahu, yang bisa aku ketahui di antara amal-amal yang diterima oleh Allah itu cuma sebesar biji sawi, misqala habbatin min khardal. Sekiranya aku dapat bisa mengetahui, niscaya yang aku ketahui itu yang cuma sebesar biji sawi lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Minad dunya wa ma fiha. Kenapa? Karena Allah SWT telah berfirman. Maka sahabat itu mengutip. Dan Allah Ta'ala qad qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bisa tahu Bapak Ibu, bahwa di antara yang kita perbuat seumur hidup kita itu, ada satu yang diterima oleh Allah, amal kita. Kita bisa tahu. Maka ini sudah termasuk. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena Allah menerima hanya dari yang bertakwa. Nah, di sini pelajarannya adalah, itulah kenapa para sahabat itu sangat berkonsentrasi dalam masalah-masalah amal itu. Untuk agar merasa bahwa ini diterima oleh Allah. Makanya di dalam hati mereka itu yang membedakan kita dengan mereka. Di antara pelajaran dari generasi-generasi pertama umat Islam dalam konteks kita misalnya. Ini kalau ini generasi pertama umat manusia. Kualitas amal kita itu harus kita perhatikan. Dimulai dari mana? Bahwa memang itu benar-benar bersih karena Allah. Dalam kita berbuat itu karena Allah. Karena kalau kita bisa tahu, bisa yakin sudah mempersembahkan yang terbaik bahwa ini semata-mata karena Allah, kita termasuk orang yang bertakwa, selesai kita. Dunia dan seisinya selesai sudah. Karena
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kita diperintah oleh Allah untuk bersegera kepada ampunan Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan kepada Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ini menjadi penekanannya. Saya kisahkan. Nanti kisah-kisahnya, masih ini ada waktu, akan saya lanjutkan. Ya, ini bagian yang paling penting dari isyarat kurban yang pertama itu. Nah, itulah nanti mengapa di dalam surat Al-Hajj ini tadi Pak G, setelah Allah nyatakan setiap umat itu memiliki ibadah kurbannya, di ayat, jenengan catat karena tidak ada di slide saya, itu di ayat ke-37 surat Al-Hajj ayat 37 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan sama Bapak Ibu. Kalau puasa tujuannya itu untuk ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya di situ. Kalau ibadah kurban di sini tunjukkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu. Sampai tidak akan mencapai keridhaan Allah. Daging-daging, darah-darah yang tertumpah dari hewan-hewan yang disembelih itu, yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi kita sambil memahami sejarahnya, jadi poin pertama bahwa generasi pertama sampai seluruh umat sebelum kita, seluruh umat sebelum umat Rasulullah SAW, Muhammad SAW, itu telah memiliki ibadah kurban. Allah tetapkan masing-masing di antara mereka. Dan kita tidak diberitahu semuanya, hanya sebagiannya. Dan di antara peristiwa sebelum beliau adalah peristiwa yang paling banyak, yang paling lengkap disebut adalah tentang pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini pengorbanan di generasi pertama umat manusia, Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, yang berikutnya di dalam surat Ibrahim. Nah, kisah Nabiullah Ibrahim ini ada di beberapa surat ya, yang kalau diurutkan, jenengan nanti baca dulu surat Sofat harusnya, surat dari ayat ke-100 dulu nanti. Nah, dan untuk yang kaitannya dengan kurban ya. Saya membaca awal ini karena ini sangat penting. Jadi di dalam surat Al-Baqarah kan Rasulullah SAW menerima wahyu. Di dalam wahyu itu dikisahkan oleh Allah tentang Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim alaihissalam itu disebutkan idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Persis tujuan dari kurban ini. Aslimu. Nah, berserah dirilah kamu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan Allah SWT itu berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah kamu. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Nah, disitulah dimulailah perjalanan beliau dalam berdakwah. Kita sudah menghafal semua kisahnya dari wilayah beliau berdakwah di sekitar lembah Mesopotamia itu sampai akhirnya beliau hijrah ke wilayah Haran, lalu beliau hijrah ke Palestina, beliau hijrah ke Mesir sampai kembali lagi ke Palestina, lalu mendapatkan karunia Allah. Nah, dalam perjalanan yang panjang itu, yang beriman kan cuma dua. Istri beliau Sarah dan keponakan beliau yang bernama Lut. Itulah yang kita kenal dengan Nabiullah Lut alaihissalam. Nah, dalam perjalanan dakwah itu, setelah tiba di wilayah Palestina, kita menyebutnya dulu Syam, ya, kan berpisah. Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabiullah Lut alaihissalam itu ke wilayah yang nanti wilayah itu disebut dengan wilayah dengan negeri Sodom itu. Nah, karena perilaku buruk mereka itulah yang nanti diidentikan dengan nama mereka, perbuatan Sodom. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan melanjutkan ke Mesir. Dalam semua perjalanan ini beliau itu belum dikaruniai keturunan. Maka di dalam surat Sofat 100 itu Allah Subhanahu wa taala
memberitahu kepada Rasulullah SAW bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim ini tentang orang yang yang Muslim, yang benar-benar berserah diri kepada Allah itu. Tidak putus Bapak Ibu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Maka inilah yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh para ulama kita. Kita selalu berdoa, meskipun kita telah dikaruniai keturunan, kita memiliki anak, selalu kita berdoa doa ini karena dari doa Nabi Ibrahim, dan ini ada di dalam ayat Al-Qur'an. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Tuhan ya Tuhan kami, karunikanlah kepada kami keturunan yang tergolong orang-orang yang salih. Rabbi habli minas salihin. Akhirnya kan Allah SWT mengabulkan doanya. Dalam surat Shafat ayat 101 dikabulkan, ya. Allah karuniakan keturunan. Nah, tetapi setelah itu Allah SWT kan menguji. Ini kembali kepada surat Ibrahim nanti. Di dalam surat Shafat tidak kisahnya dilewati. Di dalam surat Ibrahim itu dikisahkan. Kalau kita membaca literatur tafsir, jenengan buka surat Ibrahim ayat 37, nanti dibuka tafsirnya. Beberapa literatur tafsir yang sudah diterjemahkan sudah banyak. Ini ada riwayat nanti di situ disebutkan. Diperkirakan usia beliau itu sudah melebihi 100. Ada yang berpendapat baru 87. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dikaruniai setelah lama menunggu, lalu dikaruniai seorang putra bernama Ismail, karena disebutkan di dalam surat Ibrahim itu bunyi bersyukurnya Nabiullah Ibrahim itu kan di antara bunyi bersyukurnya begini. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Mengucap alhamdulillah. Segala puji milik Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku keturunan saat usiaku sudah tua. Dan Nabiullah Ibrahim menyebut Ismail dan Ishak namanya. Sungguh Tuhanku adalah zat yang telah mengabulkan doa. Di situ Nabiullah Ibrahim setelah lama menunggu, belum lama merasakan kebahagiaan, kegembiraan itu, diuji lagi oleh Allah, diperintahkan untuk berpisah. Berpisah itu yang jauh ke negeri Hijaz, di tengah-tengah jazirah. Jadi sebentar Pak Ibu. Saya tidak sempat membukakan posisi wilayah Hijaz. Ya. Rencananya memang sudah saya masukkan, tapi ini ternyata belum masuk. Ya. Agar kita bisa jenengan memiliki bayangan itu. Perjalanan itu antara Palestina menuju Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Itulah Baitullah. Nabi Ibrahim itu diriwayatkan membawa istri dan anaknya yang masih disusui itu dalam perjalanan yang berat itu. Setelah tiba, diriwayatkan kalau kita membuka tafsir At-Tabari, ini terlalu lama kan? Karena sudah saya siapkan beberapa kitab ini untuk dibuka langsung. Seperti nanti ya, kita buka kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Itu Nabi Ibrahim setelah tiba di Makkah itu meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam tanpa berkata-kata, berbalik lalu langsung menuju ke arah tempat beliau berasal ya. Lalu ditanyakan, maka di dalam tafsir At-Tabari itu disebutkan riwayatnya. Hajar itu sampai bertanya 3 kali, akan kemanakah engkau wahai suamiku? Akan kemanakah engkau wahai suamiku Ibrahim? Akankah engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak berpenghuni ini? Sampai 3 kali tidak dijawab. Ketika Allah akhirnya Hajar lalu berkata, apakah ini perintah Allah? Nah, itu pertanyaan itu. Maka Ibrahim pun berhenti. Iya, ini adalah perintah Allah. Disitulah Hajar mengerti bahwa ini adalah perintah Allah. Kenapa Nabiullah Ibrahim disebut Abul Anbiya? Karena kemampuan beliau tidak hanya bisa membuat diri beliau sebagai
pribadi yang muslim, tapi juga membuat istri dan anaknya menjadi orang yang memang muslim. Artinya benar-benar berserah diri kepada Allah. Dan itu tercermin dari ucapan Hajar. Jika ini perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, itu untuk menunjukkan, untuk menguatkan diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi begitu setelah sampai di tempat yang tidak terlihat lagi, nah kita akan melihat sifat manusiawi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Dan hanya memberikan bekal apa yang ada yang dibawa. Disitulah Nabi Ibrahim berbalik. Nah, doa Nabi Ibrahim saat itu inilah yang dikisahkan dalam Al-Quran. Oleh Allah SWT dikisahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi Ibrahim adalah ini. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menjelaskan apa yang terjadi pada Mekah itu, di negeri Mekah adalah sebagian dari keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Bapak Ibu jenengan yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, itu ada rasa saya rindu ke tempat itu. Karena itu adalah bagian dari keberkahan doa Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Cenderung. Ya. Cenderung. Tahwi ilaihim. Cenderung. Maka jenengan yang sudah pernah haji, pernah umroh, merasakan keinginan lagi bisa mendekat di situ. Karena disitulah kita merasa begitu dekatnya kita dengan pusat kiblat dunia. Kita dekat di situ. Kita semuanya membayangkan seluruh kita ini orang Muslim dimanapun berada, menujunya kan ke situ. Tapi ketika kita berada di titik yang paling dekat dengan titik yang kita tuju sebagai kiblat itu, kita bisa merasakan itu. Dan itu di antara keberkahan doa Nabi Ibrahim. Nah, disitulah perjalanan panjang. Nah, dikisahkan di dalam surat Saffat. Sampai tak kalah berumur, yang sanggup berusaha mengenai Ibrahim, kan diminta oleh Allah. Jenengan sudah sering mendengar ini sebelum Idul Adha. Tapi saya ingin mengurutkan itu, bahwa di balik lintasan sejarah ibadah kurban, itu yang ingin kita sambung itu adalah tentang lintasan perintah untuk melatih ketakwaan kita itu sampai benar-benar bersih, murni. Dan ini nampak salah satunya pada diri dan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kurang apa ujiannya, Pak? Sampai diusir dari negerinya, dibakar, mengungsi ke beberapa tempat, ditolak di beberapa tempat, sampai diancam akan dibunuh di Mesir, sampai kembali. Dalam waktu bersamaan beliau juga menderita karena merasa belum memiliki keturunan sampai usia tua. Tapi begitu diberi oleh Allah, baru beberapa saat diperintahkan oleh Allah untuk berpisah. Semuanya ujian itu dihadapi bersama, dirasakan bersama, dirasakan oleh seorang ayah, dirasakan oleh seorang ibu, dirasakan oleh seorang anak. Bahkan ketika sampai sudah di usia seperti ini, Allah meminta kembali. Dan meminta kembali itu dengan cara yang sangat berat. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengembalikan kepada Allah dengan cara mempersembahkan anak itu dengan cara disembelih. Nah, jadi di sini disebutkan ya abatif al-matu marusata jadi insyaallah nasabiri. Ini betapa bahagianya. Ini menunjukkan bagaimana ibu dengan ibunya, ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, ketika mengucapkan jika ini perintah Allah, sebagaimana diriwayatkan ya, hadis riwayat Bukhari itu,
Rasulullah menceritakan panjang itu, Pak. Jadi hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengisahkan tentang apa yang terjadi pada keluarga Nabiullah Ibrahim ketika pertama kali tiba di Mekah itu. Maka istrinya mengatakan, jika ini perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan menyanyiakan kami. Itu untuk menguatkan dirinya dan menguatkan suaminya. Bahwa berpisahnya itu juga karena perintah Allah. Mereka menerima. Tapi yang paling berat belum tiba. Yang paling berat adalah tiba ketika ini. Diminta oleh Allah dengan cara harus dipersembahkan kepada Allah. Dan caranya harus disembelih. Dan yang harus menyembelih adalah Nabi Ibrahim sendiri. Nah, disinilah disebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini Pak, kalau dibuka ini di dalam kisah literatur tafsir itu, Nabi Ibrahim itu diberi pengantar oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, jika engkau, kalau di sini kan disebut, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Di situ Nabi Ismail alaihissalam itu diriwayatkan, kalau kita membuka, saya buka ada literatur tafsir At-Tabari. Ya. Di sini dikisahkan, Nabi Ismail berkata begini, wahai ayahku, jika engkau hendak menyembelihku, maka kuatkanlah ikatanku agar aku tidak memberontak. Dan itu dapat mengurangi pahalaku. Dan jika engkau telah meletakkanku di tanah, maka palingkanlah wajahku. Karena aku khawatir engkau iba terhadapku, lalu engkau tidak mampu melaksanakan tugasmu. Sebelum engkau menyembelihku, wahai ayahku, tajamkanlah pedangmu. Yang dengan itu aku lebih leluasa. Dan jika engkau berkenan, ayahku, aku berharap agar bajuku yang terkena darahku itu engkau dapat berikan kepada ibuku, agar beliau pun menyaksikan penyerahanku dan berbahagia dengan itu. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat itu diriwayatkan menjawab, sungguh engkau adalah anak yang membantuku dalam taat kepada Allah, yang membantuku dalam ketaatan kepada Allah. Nah, peristiwa ini menunjukkan falamma aslama, mereka sudah dua-duanya sudah berserah diri, sudahlah ini memang sudah kehendak Allah. Nah, begitu. Disitulah lalu disebutkan dalam surat As-Saffat 104, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ya. Di sini sebutkan Bapak Ibu, ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, inna hadza lahul bala'ul mubin. Sungguh ini sebuah benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bi dzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, itu salah satu pelajaran utamanya adalah betapa relasi ini sejak pengorbanan yang pertama, generasi yang pertama, sehingga sampai di zaman Nabi Ibrahim itu ada pelajaran bahwa dalam pelaksanaan itu, salah satu bagian yang paling utama itu adalah keikhlasan, berserah diri kepada Allah. Jadi semata-mata karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Itu yang kita kawal di dalam diri kita, yang kita jaga. Agar kita tidak jatuh dalam rutinitas tahunan atau seremonial. Tapi bagian ini yang paling penting. Dan ini ternyata ada hubungannya dengan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Ada hubungannya dengan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Nah,
Apa yang harus kita benar-benar kita kawal? Ya, keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan bagian awal dari ketakwaan itu. Nabi Ibrahim ketika sampai dengan ini, itulah mengapa dalam satu momentum, dengan kalau membuka kitab literatur hadis atau membuka hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah berkurban, ada momentum di antara 10 tahun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewati, beliau selalu berkurban. Di hidup beliau selama 10 tahun di Madinah, beliau itu suatu ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa kita melakukan ini? Maksudnya menyembelih kurban itu. Di antara pelajaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan adalah sunnata abikum Ibrahim, sunnah ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Jadi ini buah dari ini. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ya, jadi dikisahkan ini. Nah, disinilah menjadi pelajaran bagi kita, ya, Bapak Ibu. Saya akan stop dan saya akan tampilkan. Dan di antara peristiwa-peristiwa itu, kita lihat sisa-sisa bagaimana dalam rentang jarak antara generasi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ada peristiwa. Saya menarik ingin menampilkan ini yang sekarang. Nah, semoga Bapak Ibu bisa menandai. Ini adalah di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Saya kecilkan dulu. Kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika beliau tuh bersabda. Ini Bapak Ibu, saya tandai. Oh iya, kalau di Zoom nggak bisa ya saya. Kalau menggunakan Google Meet saya bisa menandai ayat bagian ini. Nah ini di baris pertama Bapak Ibu di halaman ke-44. Ana ibnu Zabihaini. Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu suatu ketika bercerita. Aku ini anak dari 2 orang yang disembelih. Jadi Rasulullah ketika mengatakan, Ana ibnu Zabihaini, yakni Ismail wa abahu Abdullah. Jadi yang dimaksud adalah, aku ini, kata Rasulullah, keturunan dari 2 orang yang disembelih. Yang pertama, itu yang beliau maksud adalah, orang yang disembelih pertama itu adalah ayah beliau, kakek nenek moyang beliau, Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu garis keturunannya ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan menyebut silsilah beliau. Nah ini kenapa para ahli nasab bersepakat hanya di riwayat ini. Karena beliau menyebut sampai dengan Adnan. Tidak sampai dengan Nabi Ibrahim. Nah, jadi beliau menyebut bahwa beliau adalah putra dari, beliau menyebut ayahnya, beliau adalah lalu menyebut ayahnya adalah putra dari kakeknya, beliau menyebut kakeknya terus ke atas ya sampai dengan Adnan. Beliau dalam satu kesempatan mengisahkan, aku ini anak dari 2 orang yang disembelih. Yang pertama adalah ya, kakek buyut beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua adalah ayah beliau Abdullah. Jadi ceritanya, kenapa Abdullah mau disembelih? Sama kasusnya. Abdullah itu juga mau disembelih juga. Yang mau menyembelih siapa? Sama juga. Yang mau menyembelih itu adalah Abdul Muttalib, kakek beliau, kakek Rasulullah SAW. Nah, ceritanya ini panjang. Nah, ini ceritanya. Ada dimulai dari sini. Abdullah itu
adalah walidu Rasulullah SAW, ayah dari Rasulullah SAW, Abdullah ibn Abdul Muttalib. Sedangkan ibunya adalah, ibu dari Abdullah ini adalah Fatimah binti Amr binti A'id ibn Imran ibn Mahzum. Di sini panjang ya. Wa kana Abdullah ahsana auladi Abdul. Abdullah itu anak yang paling baik di antara anak-anaknya Abdul Muttalib. Paling halus, paling disayang, paling disukai. Dan dia az-zabih, dan dia itu pernah sudah dinyatakan dipersembahkan untuk disembelih. Jadi ini kejadiannya begini. Saya ringkaskan. Kalau dibaca satu-satu nanti bisa berbaris, nanti kita seperti sorogan, Pak. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Sekali waktu kan ngedem ke AT gitu kan, kayak sorogan kitab gitu kan nggak apa-apa gitu, sekali-kali. Kapan-kapan. Tapi ini kalau sekarang menghabiskan waktu. Jadi ceritanya dua peristiwa utama yang membuat nama Abdul Muttalib itu terdengar ke seluruh jazirah, Pak. Dan mengapa menjadi pemimpin Mekah yang paling ditakuti? Karena dua peristiwa. Ya, ini peristiwa pertama tentang peristiwa pasukan gajah yang mau menyerang Mekah itu. Ya. Dan yang kedua adalah ditemukannya sumur Zam-Zam. Setelah lebih dari 200 tahun sumur Zam-Zam itu hilang, Pak. Ditutup oleh suku Jurhum. Nah, Abdul Muttalib ini bermimpi. 3 hari berturut-turut disuruh menggali sumur yang disebutkan ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya itu tempatnya itu ada di tempat yang kotor dan di situ banyak burung pemakan bangkai. Jadi dia berdiri di depan Ka'bah itu mengambil jarak, duduk begitu memperhatikan di mana tempat itu. Ternyata tempat itu adalah tempat yang paling tidak disuka oleh orang-orang karena tempat mempersembahkan penyembelihan masa jahiliyah itu lalu dipotong dibuang di situ kotoran itu. Yang banyak semutnya. Disitulah digali sama dia. Ternyata disitulah didapati sisa-sisa yang bagaimana sumur itu ditutup oleh suku Jurhum. Suku Jurhum itu siapa? Suku Jurhum itu adalah suku istri Nabi Ismail alaihissalam. Kan ditinggal tuh Hajar sama Ismail. Nabi Ismail alaihissalam ditinggal sama Nabi Ibrahim. Nggak ada, Pak. Di situ penghuninya nggak ada. Hanya beliau berdua. Lalu terjadilah ke mukjizat. Munculnya air itu. Di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang memancarkan air. Itulah sumur Zam-Zam itu. Nah, para kafilah yang biasa lewat antara Yaman dengan Syam saat itu, kok melihat burung terbang rendah. Mesti ada air ini. Ternyata ada air di lembah. Jenengan kalau yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, pasti merasakan, Pak. Kalau berada di Madinah, tanahnya itu datar, kelihatan semuanya. Tapi kalau berada di Mekah, itu kan kelihatan turun. Arah dari hotel menuju ke Ka'bah itu kan turun. Nah, disitulah lembah itu ada air, genangan air itu. Tapi ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Pengalaman mereka bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, nggak pernah ada air di situ. Maka mereka meyakini ini 2 orang bukan manusia biasa ini. Maka mereka turun di situ, minta izin boleh mengambil air. Diperbolehkan. Disitulah mereka merasakan kesegaran air Zam-Zam. Mereka minta izin untuk tinggal di dekat situ. Diizinkan. Untuk apa tidak diizinkan? Kan ada teman. Nah, setelah sama-sama dewasa, disitulah Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dari mereka. Karena bahasa Nabi Ismail itu adalah satu bahasa Babilonia dan satu lagi bahasa Mesir. Kan ayahnya bangsa Babilonia. Nabi Ibrahim itu kan dari lembah Mesopotamia. Dan Hajar itu dari Mesir. Nah, belajar Arab itu dari jazirah, penghuni jazirah suku Jurhum ini. Makanya keturunan beliau disebut Arab Musta'ribah, bangsa yang terarabkan. Keturunan beliau adalah bangsa campuran. Dari lembah Mesopotamia, dari Mesir, dari Arab.
Memang kita harus sering mencampur Pak itu sehingga kualitasnya bagus. Di sini keturunan ketika nanti setelah sepeninggal Nabi Ismail, disitulah dikisahkan Pak dalam literatur tafsir itu suku Jurhum berselisih dengan keturunan Nabi Ismail. Nah, disitulah suku Jurhum lalu ketika meninggalkan sebagai pemimpin itu meninggalkan Mekah yang pada akhirnya nanti kalah oleh keturunan Nabi Ismail itu dengan cara menutup, ya, mengaburkan posisi air Zam-Zam. Salah titik aja nggak ketemu, tapi itulah sudah takdir Allah SWT. Sejak itu nggak pernah ada. Jadi sumurnya dari mana? Setiap menggali sumur gagal, ada beberapa bulan ada lalu kering. Selalu begitu, beratus-ratus tahun. Nah, di masa Abdul Muttalib itulah muncul. Nah, saat menggali itu, seluruh orang Quraisy lalu meminta, libatkan kami. Kata Abdul Muttalib, tidak, masalah sumur ini dikhususkan untukku. Nah, saat itu baru punya anak laki-laki namanya Haris. Dikeroyok sama orang. Maka merasa sendirian. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika sekiranya engkau beri aku keturunan, anak laki-laki sampai 10 orang, maka di antara mereka aku persembahkan untukmu. Ya, aku korbankan untukmu. Ya. Di sini. Nah, dari situlah lalu berlalu waktu, ternyata punya anak sampai gitu 10 orang. Teringatlah dia dengan nazarnya itu. Maka disitulah lalu dikumpulkan anak laki-lakinya, diundi Pak. Diundi yang keluar namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya sudah, digandeng, sudah dibawa ke tempat penyembelihan. Begitu didengar oleh orang-orang di Mekah, ternyata yang nggak terima itu banyak Pak. Karena apa? Semuanya menyayangi Abdullah. Semua sayang kepada Abdullah. Maka pihak paman dari ibu Abdullah itu menghadang. Karena semua orang menentang, ya, orang yang muncul dari undian dia harus dikorbankan, mau disembelih itu. Kata mereka, tidak bisa. Coba cari caranya bagaimana bukan dia yang disembelih. Yang lain nggak diterima. Nah, disitulah lalu mereka kisahnya. Ngapunten Bapak Ibu, ini waktunya sudah habis ya? Masih adakah? Saya diingatkan tinggal 5 menit lagi atau bagaimana? Masih Ustaz. Oke. Jadi begini. Maka dibawalah dia kepada Ar-Rafah ya. Kan disebut fakaifa asna'u binazri ya. Dibawa kepada orang pinter lah bahasanya. Ar-Rafah itu kan makanya ada kata arif itu. Ar-Rafah ya arif itu memiliki pengetahuan. Nah, arif itu orang yang tahu. Ini Ar-Rafah, ini orang kalau kita sebut dukun kan enggak enak. Ya ini orang pinter lah di Madinah. Ini orang perempuan, Pak. Maka ngapunten Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya sampaikan juga. Jadi kisah tentang orang Arab itu gampang membunuh anak perempuan itu tidak semuanya Bapak Ibu, tidak secara keseluruhan. Dan adalah tidak benar kalau Umar bin Khattab itu pernah membunuh anak perempuannya. Tidak benar itu. Karena orang Quraisy, bangsa Quraisy, penghuni masjid, terutama yang paling dekat dengan Masjid Al-Haram, tidak ada yang membunuh anak perempuan. Tidak ada. Itu adalah wilayah-wilayah di luar Mekah. Itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu memang dikisahkan ya di dalam surat At-Takwir ya. Bi'ayyi dzambin qutilat ya, itu. Kenapa mereka dibunuh? Nah, itu ada. Tetapi dalam kita melihat riwayat-riwayat yang ada, itu tidak ada. Dalam perilaku orang Quraisy tidak ada. Dan termasuk di dalam Quraisy ada Umar bin Khattab dan memang tidak pernah ada. Jadi tidak benar itu. Yang benar adalah lalu muncul bagaimana kisah itu bisa muncul. Nah itu kisah itu sepertinya bagus, tapi sebenarnya tidak ada. Umar tidak melakukan itu. Dan tidak ada kisah itu sebenarnya, karena kisah itu ternyata tidak kuat secara riwayat itu ya, secara sanad atau dikaji tidak kuat, tidak ada. Nah baik, kita kembali kepada ini. Lalu dibawalah ke Madinah. Saat itu bernama Yathrib, masih belum bernama Madinah. Sama orang pintar ini dibilanglah
Diundi saja. Satu nama Abdullah, satu onta. Kalau diundi keluar nama Abdullah, ganti dengan onta, satu onta untuk dikorbankan. Diundi lagi. Kalau masih nama Abdullah, keluar lagi nama Abdullah, ganti dengan onta. Artinya satu onta gitu. Masukkan lagi, diundi lagi. Sampai undiannya itu tidak lagi Abdullah. Berarti sudah diterima pengorbanannya, penggantiannya itu. Pertama, Pak, nama Abdullah. Sediakan satu onta. Diundi lagi, Abdullah lagi, satu onta. Sampai 100, Pak. Bapak Ibu. Diundi sampai 100 nasi nama Abdullah. Nah, setelah yang ke-100, baru onta yang keluar. Itulah mengapa nanti dalam tradisi Arab, Bapak Ibu yang mempelajari tentang sejarah hukum, diat, ya, pengganti tebusan karena kesalahan membunuh jiwa itu, kalau kesalahan membunuh misalnya, diat, sanksi, ya, kalau keluarganya itu memaafkan, maka sebagai gantinya itu adalah 1 jiwa itu diganti dengan 100 ekor onta. Itu kisahnya. Nah, terselamatnya, nah ini kejadiannya. Kalau Nabi Allah Ismail alaihissalam, itu kejadiannya sudah kita ketahui seperti apa. Nah, Abdullah ibn Abdul Muttalib, ayahanda dari Rasulullah SAW, kejadiannya seperti itu. Terhindarkan dari penyembelihan juga. Tetapi sejatinya keduanya sudah statusnya zabih, sudah harus disembelih begitu. Maka Rasulullah SAW lalu bersabda ini, Ana ibnu az-zabihaini. Aku ini anak dari 2 orang yang statusnya itu nyaris disembelih kedua-duanya. Jadi kalau melihat secara ini, Bapak Ibu, peristiwa yang bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu berserah diri karena Allah. Gitu loh. Artinya ada karakter benar-benar untuk berserah diri kepada Allah. Nah, begitu pula ini yang terjadi. Nah, di sini kita bisa mengambil juga pelajaran. Jadi dalam konteks pelaksanaan ritual penyembelihan, iya itu benar. Harus kita perhatikan tentang apa yang kita persembahkan, tentang syarat-syaratnya, tentang rukunnya, tentang tata pelaksanaan. Iya benar. Kita harus memperhatikan. Tetapi yang lebih penting dari itu, tidak itu yang akan bisa menguatkan kita dan akan menjadi bekal kita kembali kepada Allah, adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa itu yang kita serahkan, kita persembahkan, benar-benar karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Nah, begitu. Nah, sehingga dengan kita mampu melakukan itu, semoga kita mampu mempersembahkan sesuatu yang diterima oleh Allah. Yang dengan itu sekiranya kita dapat bisa mengetahui ada yang diterima begitu, niscaya kita ini termasuk orang yang bertakwa. Karena tadi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kalau diterima berarti kita termasuk yang muttaqin. Kalau kita termasuk orang yang muttaqin, Masya Allah. Itu lebih kita cintai dari dunia dan seisinya, sudah selesai. Karena berarti kita termasuk yang telah dijaminkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya Allah. Nah, makatan Bapak Ibu, jadi ini saya tampilkan ini juga bukan berniat untuk sorogan, tetapi ini lintasan sejarah-sejarah tentang kurban. Ini baru sebagian, karena waktu kita tidak memungkinkan. Ini pas sudah jam 7. Semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Ngapunten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustadz Ahmad Arif Irfan. Saya itu kalau menyimak tausiah jenengan itu seperti didongengin gitu loh Ustadz. Masya Allah.
Nggih, matur nuwun. Seperti biasa nggih, kita adakan sesi tanya jawab ya Ustaz. Nggih, monggo kalau memang berkenan Bapak Ibu dan ada yang bertanya. Nggih, monggo yang ingin bertanya dipersilahkan nggih Bapak Ibu. Izin bertanya, Om Dudi. Nggih, monggo Ajeng Wisnu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menyimak yang ayat tadi, Ustadz. Ibrahim ayat 37, Ustadz. Nggih, sing Yang Robbana inni Nggih. askantu nggih. min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in ya di Nggih. lembah ya Ustadz ya. Kemudian inda baitik. Nah, ini yang mau saya tanya yang inda baitikanya ini Ustadz. Nggih, nggih. Nggih, napa tilasipun pripun nggih Ustadz? Apakah memang petunjuk Allah pada Nabi Ibrahim itu memang di situ tempat pernah terjadi ada Baitullah di situ ya Ustadz ya? Atau bagaimana Ustadz? Jadi padahal kita melihat sejarah itu katanya tanah kosong ya Ustadz dan hanya dihuni oleh berdua saja ya Siti Hajar dan Ismail ya Ustadz ya. Itu pertanyaan pertama Ustadz. Baitik tadi ya Ustadz ya. Karena memang dalam sejarah itu katanya memang Baitullah itu sudah ada sejak kapan saya wallahu alam ya Ustadz, mungkin ada kajian kitabnya Ustadz. Itu pertama Ustadz, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Ustadz, kekuatan keimanan Siti Hajar ya Ustadz ya dalam dia bertakwanya kepada Allah ya Ustadz ya. Nggih. Lalu sejarah kan beliau adalah budak ya Ustadz ya. Kemudian diambil istri. Kemudian kekuatan Siti Hajar, keimanan Siti Hajar ini untuk tunduk patuh kepada perintah Allah ya dengan taat kepada suami itu dalam sejarah ada nggak kisahnya secara pendidikan Nabi Ibrahim kepada istrinya Siti Hajar tersebut Ustaz dengan keimanan. Kemudian setelah ditinggal juga tuh kan kemudian bisa mendidik anaknya Nabi Ismail dengan keimanan yang kuat itu ya terbukti dengan ketika ditanyakan dengan mimpinya itu oke, saya siap gitu kan ya Ustaz ya. Okay. Dan pertanyaan ketiga Ustaz yang tentang air Zam-Zam ya Ustaz ya. Okay. Padahal kan penarik utama Bani Zurhum ya Ustaz yang datang ke lembah tersebut itu kan karena air Zam-Zam. Peristiwa apa Ustaz yang menyebabkan kemudian air Zam-Zam itu ditutup oleh mereka ya Ustaz ya. Nah, kan ini masih sangat-sangat belum mendapat info Ustaz. Syukur Ustaz. Aduh, ini pertanyaan Bu Vivi. Ini semoga cukup waktunya. Ampunten Bapak Ibu, saya akan izin share screen. Saya jawab dalam sekali jawaban semua pertanyaan Ibu. Saya mohon izin. Ini saya ambil gambar dari beberapa jenengan kalau pernah ini foto yang lama yang saat ini bentuknya sudah tidak seperti ini, nanti ada. Ini kan dari masa ke masa. Nah, ini saya ambil gambaran seperti ini. Ini yang digambar-gambaran berdasarkan hadis karena di dalam hadis itu ada pertumbuhan saat itu. Tetapi gambaran secara umum memang gersang dan tandus. Jadi ketika memberikan ilustrasi gambar seperti ini memang sebuah gambaran. Mencoba, nah seperti inilah gambarannya kira-kira setelah itu orang berkumpul. Bapak Ibu kalau pernah menyebut Hijr Ismail, nanti sebentar, Ka'bah. Nah, lengkungan ini Bapak Ibu. Lengkungan. Kan sering kita sebut dengan Hijr Ismail. Kalau dulu itu adalah bagian Ka'bah. Ini loh, yang lengkungan ini. Ini kan tempat Nabi Ismail. Nah, kita kan tahu tempat posisi Zam-Zam ini kan tidak jauh. Gambarnya posisinya di sini. Nah, begini. Ceritanya itu Bapak Ibu, okay. Al-Qur'an menjelaskan Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya Baitullah yang Allah tetapkan
Allah tetapkan, Allah jadikan untuk manusia di bumi itu adalah lalladzi bi Bakkah. Di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Yang di Mekah itu. Nah, makanya nanti ketika datang itu dikisahkan Baitullah itu tidak lagi belum berbentuk seperti ini. Belum berbentuk. Tetapi dibayangkan sebuah seperti gundukan seperti ini. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu nanti Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang meninggikan kembali. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dari fondasinya itu ditinggikan lagi. Nah, makanya lalu disebutkan di dalam riwayat-riwayat itu kenapa terjadi seperti itu di Baitullah, itulah yang diduga karena peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari peristiwa itu lalu Nabi suku Jurhum itu kan menempati lembah bersama keluarga besar Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau di dalam kitab ini Rahiq al-Mahtum seperti yang saya sampaikan tadi, itu ceritanya cukup detail, dikisahkan urutan-urutannya itu. Makanya kalau ada waktu nanti jenengan saya ceritakan sirah Nabi itu secara urutan. Jadi begini, Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun tinggal di, nanti jenengan tahu kan ada wilayah Hebron, kota Hebron, Al-Khalil, sekarang ada di dalam penguasaan orang Israel itu. Nah, mereka ini, Nabi Ibrahim alaihissalam kan tinggal di Palestina. Itu beberapa waktu selalu mengunjungi Nabi Ismail. Di dalam kitab itu hanya menyebut riwayat yang paling sahih, yang paling kuat untuk bisa menjelaskan kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak bertambah keturunan beliau. Jadi hanya ada hanya 2 orang itu saja. Dan hanya memiliki putra Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat dan setelah Hajar wafat, ya, maka Nabi Ismail alaihissalam melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan menikah dengan suku Jurhum, perempuan dari suku Jurhum. Itu menikah 2 kali. Di pernikahan yang pertama itu kan nanti bercerai Nabi Ismail alaihissalam. Di pernikahan yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam dikaruniai 12 anak laki-laki. Di antara 12 anak laki-laki itu adalah Qaidar. Dari Qaidar itulah yang nanti punya keturunan Quraisy. Nah, sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam, 12 anak ini kan juga memiliki anak-anak. Nah, terjadi perselisihan antara suku Jurhum dengan 12 anak Nabi Ismail dalam mengelola kota Mekah ini. Nah, anak-anak Nabi Ismail alaihissalam itu kalah sampai tersisa sebagian besarnya keluar dari kota Mekah. Tersisa keturunan Qaidar ini yang nanti menjadi Quraisy itu. Nah, di sini ketika terjadi perselisihan antara 2 suku ini, nanti ada satu suku lagi yang lewat begitu. Melihat perseteruan ini, suku yang lewat ini membantu keturunan Nabi Ismail. Akhirnya suku Jurhum ini bisa dikalahkan. Karena kalah, mereka itu lalu meninggalkan kota Mekah. Suku Jurhum seluruhnya pindah keluar. Nah, ketika akan pindah itulah sumur Zam-Zam itu apa yang terjadi yang membuat mereka terjadi berselisih itu begini. Perilaku akhlak ya suku Jurhum yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka pun sadar dan mereka pun keluar itu tetap membawa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih. Ya. Dan mereka masih ini. Tetapi ya seperti kita. Ini merasa urusan duniawi. Sehingga itu ditutup itu. Padahal yang benar tidak boleh seperti itu. Mereka menutup.
Di antaranya apa? Mereka tuh memperlakukan hal yang tidak baik kepada para peziarah dari seluruh penjuru dunia yang berziarah ke Mekah. Mereka melakukan perbuatan yang tidak baik. Dari seluruh jazirah Arab itu kalau berziarah ke Ka'bah itu diperlakukan kurang baik oleh suku Jurhum. Itulah awal mula perselisihan itu. Lalu mereka keluar, sumur itu ditutup. Nah, ditutupnya dengan apa ini tidak tahu. Makanya itu nanti dikisahkan ketika pertama kali digali itu persis seperti yang dikisahkan secara turun-temurun. Bahwa sumur itu ditutup dengan lempeng beberapa peralatan dari emas. Tameng dari emas, pedang dari emas, kemudian dan pangkal pelana kuda yang terbuat dari emas juga. Yang kemudian itu semuanya nanti dilebur dijadikan pintu Ka'bah. Dan pelana kuda itu ditempel di situ sebagai hiasannya. Nah, disitulah berawal kisah ini. Zam-zam itu hilang beberapa lama. Nah, siapa yang lewat itu? Kan kita tahu keturunan Nabi Ismail adalah Banu Ismail. Sedangkan suku dari ibu mereka itu adalah suku Jurhum. Suku yang lewat yang membantu keturunan Nabi Ismail itu namanya suku Huza'ah. Suku Huza'ah. Suku Huza'ah itu setelah membantu keturunan Nabi Ismail mengalahkan suku Jurhum, itu justru menguasai Makkah. Nah, suku Huza'ah ini masih mengikuti agama Nabi Ismail, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengikuti sama. Tetapi secara penguasaan terhadap kota, mereka mengambil alih begitu karena jumlah mereka lebih besar. Suku Huza'ah inilah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang bernama Amr bin Luhai, salah satu pemimpin mereka. Di masa dia memimpin, dialah manusia yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Yang Rasulullah riwayatkan, aku menyaksikan Amr bin Luhai itu menyeret berhalanya di neraka. Nah, dari Syam, Amr bin Luhai itu membawa berhala. Alasannya apa? Mereka takjub melihat bumi-bumi, kan negeri Syam dianggap sebagai bumi para nabi juga. Mereka menyembah berhala di sana, menyembah batu begitu. Nah, sebagai perantara katanya. Di sejak itulah berhala-berhala menjadi tradisi di kota Mekah, menyebarlah ke jazirah itu berhala itu. Maka setiap orang yang memiliki perwakilan di sini, makanya ketika Rasulullah SAW nanti pada saat peristiwa Fathu Mekah, itu yang ditumbangkan lebih dari 300 berhala. Situ. Nah, itulah awal mula Ibu Vivi, ya, mengapa terjadi perselisihan itu. Cerita detailnya itu sangat panjang. Kita kalau menikmati dialognya, lalu bagaimana terjadi perselisihan, ini panjang. Kelak, suku Huza'ah ini di masa menjelang mendekati tentang kelahiran Rasulullah SAW atau kemunculan Abdul Muttalib itu nanti, itu diawali dari kakek buyut beliau yang bernama Qusay. Qusay itu menikahi salah satu putri. Qusay itu dari kalangan Quraisy. Qusay itu adalah keturunan Nabi Ismail AS. Garis keturunan Nabi Ismail AS. Belum Quraisy. Nah, kilap nanti yang bernama Quraisy itu adalah Fihr. Nah, Qusay itu nanti menikahi salah satu putri pemimpin suku Huza'ah itu. Nah, dia tidak punya anak laki-laki. Sepeninggal pemimpin suku Huza'ah itulah Qusay diangkat menjadi pemimpin kota Mekah. Disitulah era di mana kota Mekah kembali dalam kepemimpinan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sampailah nanti kepada Hashim, kakek buyut Rasulullah. Hashim itu punya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nanti punya anak Abdullah. Abdullah itu yang memiliki anak Nabiullah Muhammad SAW. Itu cerita ringkasnya, Bapak Ibu. Kalau diceritakan lagi nanti, saya nanti ibu-ibu pada bapak-bapak nanti ini kajian lagi sampai jam 8. Ini bisa, karena kisahnya itu detail di kitab. Bisa saya sorogankan, bisa. Jadi Rasulullah itu menyebutkan, masing-masing tokoh ada kisahnya itu. Hashim apa kisahnya? Nah begitu. Dan ini terhubung semuanya. Nah,
di cerita tentang Baitullah itu nanti kita juga ada waktu dan juga ada slide-nya. Insya Allah kita ada waktu, Bu. Mengatakan Bu, sementara yang bisa, kalau mungkin ada yang terlewatkan nanti bisa sampaikan di lain waktu. Insya Allah. Ampun dan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, itu ada satu pertanyaan di chat, Ustadz. Oh, nggih, napa. Nanya, Ustadz, dari Pak Didi. Kira-kira radius berapa meter Masjidil Haram dari Ka'bah, gitu pertanyaannya. Nah, ini kalau bicara radiusnya ini, kan yang disebut dengan tanah haram, itu ada batas-batasnya memang. Ya. Yang ditanyakan ini Masjid Haramnya ya. Nah, ini ada kan tambah gede terus itu, Ustaz. Iya, jadi mungkin yang disebut dengan wilayah haramnya, karena beberapa pendapat ini, apakah itu bisa bertambah atau apakah itu tetap yang disebut dengan Masjidil Haram seperti di zaman Rasulullah SAW, kemudian di zaman, nah ini kan sudah ada sebenarnya jawabannya. Saya tidak bisa ingat secara persis. Jenengan kalau yang sudah haji dan umroh saat ini, semoga sudah bisa masuk ke museum. Dan museumnya itu seperti itu tadi, Pak. Yang ada prototipenya itu, gambaran itu. Yang ada sekarang sudah dibuat gambar. Sebentar ya. Saya tunjukkan kalau saya sempat ada itu. Nanti mungkin ya di lain waktu itu ada nggak gambaran namanya apa lagi? Marketnya, model market disebutkan itu. Dulunya seperti ini, nanti di zaman Bani Umayyah seperti itu, di zaman Bani Abbasiyah mulai diperluas dan seterusnya. Apakah sama statusnya seperti di Madinah? Nah, kalau Madinah semakin luas, tetapi tetap ditandai wilayah inti dari Masjid Nabi yang pertama masih. Nah, tetapi substansinya karena itu adalah wakaf, berarti ketika wakaf diperluas berarti itu memungkinkan. Tapi statusnya kan tetap. Karena mengikuti yang paling tepat itu tetap kota Mekah, kota Madinah itu punya patok yang ada batas sucinya di mana orang non-muslim nggak bisa lewat. Sudah ada penandanya dan sudah ada aturannya dan sudah diatur sedemikian rupa. Jadi itu meskipun di dua kota suci itulah kenapa memang sampai akhir zaman tidak boleh orang masuk non-muslim. Apakah itu yang radius itu yang ditanyakan atau cuma radius masjidnya? Nanti sudah ada jawabannya, insya Allah. Ngapunten sangat Pak Didik, itu yang bisa saya sampaikan. Aku lupa lihat. Ngatur nuwun. Karena sudah 7.19, satu pertanyaan terakhir dari saya, boleh, Ustaz? Oke, semoga Bapak-Bapak masih bisa. Boleh. Pertanyaan saya itu masih mengganjal dari dulu, Ustaz. Jadi kenapa perintah berkorban itu waktu pertama kali kok jatuhnya ke Habil dan Qabil, Ustaz? Kok nggak ke Nabi Ibrahim ya, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Kok yang melaksanakan Habil Qabil gitu, Ustaz? Begini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sesuatu itu, sejatinya kan tidak didetilkan, Pak. Kisahnya itu tidak detil. Allah SWT menghendaki kita menangkap. Kalau ada isyaratnya itu kan sudah diringkas di dalam surat Al-Hajj tadi. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Nah, berarti pelajaran tentang syariat berkorban itu Allah tetapkan dalam skala umat, Pak. Dalam skala umat. Begitu. Tetapi untuk pelajaran bagaimana melaksanakan dengan cara yang terbaik itu terserah Allah, Pak. Bagaimana Allah memberikan contoh, ini ada contoh yang baik. Ini ada contoh yang baik, gitu. Kan kita kenapa tidak bertanya? Kenapa Allah tidak menceritakan masing-masing umat itu sebelum kita? Kan banyak. Sebagaimana Nabi setidaknya ada 25 nama yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Sehingga kita menyimpulkan
Nabi dan Rasul ada 25 itu Nabi dan Rasul. Tetapi kan Allah SWT mengingatkan bahwa Nabi ada yang Allah SWT ceritakan, ada yang tidak. Berarti yang tidak kita ketahui juga banyak. Nah, lalu yang kita nyatakan sebagai itu kenapa bukan itu yang dikehendaki. Para mufassir menjelaskan bahwa kalau melihat dari surat Al-Hajj itu Allah tetapkan dalam skala umat dan itu menunjukkan bahimatul an'am. Makhluk yang Allah tundukkan untuk bisa kita ambil manfaatnya. Karena mengambil nyawa makhluk itu harus berdasarkan izin dari penciptanya. Jadi kan bisa bayangkan kalau kita menjadi generasi pertama umat manusia, melihat pertama kali jenis makhluk yang berbeda dari kita, dan Allah takdirkan kita memakan dirinya. Kan nggak sama dengan kita sekarang. Dari kecil sudah terbiasa bahwa kambing itu diperlakukan seperti itu. Tapi kalau kita ada di generasi pertama, nah itu jadi pelajarannya itu salah satu bagaimana Allah ingin memberikan pelajaran itu tidak untuk kita pertanyakan di sisi itu. Tapi kalau kita melihat dari surat Al-Hajj itu ditetapkan kaitannya memang dalam skala umat. Tetapi bahwa pelajaran itu, bahwa model ujian Allah seperti itu, bahwa perintah Allah, syariat Allah diantaranya seperti itu ternyata juga sudah ada sejatinya dalam sejak generasi pertama. Meskipun itu dalam skala yang mungkin yang lebih kecil dari umat. Itu yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Oke. Ustaz. Saya akhiri nggih. Semoga yang ini kembali kepada kita. Kesimpulan Ustaz, kesimpulannya. Nggih. Jadi dalam kita membahas tentang lintasan sejarah ibadah kurban, saya ingin sejatinya yang ingin saya sampaikan adalah agar kita tidak terjebak hanya dalam posisi formalitas atau rutinitas, ritual formal gitu, tetapi yang kita tangkap sejatinya adalah bagaimana ketakwaan itu telah sejatinya jadi generasi pertama hingga di masa Rasulullah SAW agar benar-benar kita jaga dan kita akidah kita ini kita murnikan. Sebagaimana perintah Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Semoga ini bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Arif Rifan yang sudah memberikan tausiahnya pada pagi ini. Alhamdulillah Ustadz ini ada yang japri saya, materinya bagus banget gitu. Jadi semakin tahu tentang kisah Baitullah dan segala macamnya. Sebelum ditutup seperti biasa Ustadz, nanti kita ditutup pakai doa kita berdoa. Bentar, kita ambil gambar dulu, Ustaz. Oh, nggih. Pak Care, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih 47-48 tadi yang jadi. Alhamdulillah. Ayo, monggo. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sampun. Alhamdulillah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya Allah. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum ditutup Bapak Ibu, insya Allah yang akan hadir di Zoom kita Sabtu depan adalah Ustadz Karmin. Begitu ya. Sekali lagi saya Muhammad Dudi beserta teman-teman yang ada di hati mengucapkan terima kasih yang banyak. Yang pertama kepada Ustadz Ahmad Arif, kemudian yang kedua juga kepada Bapak Ibu semua yang masih setia untuk bisa hadir di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngagem Yati. Kita akhiri ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Eko, Pak Didi, Pak Amin, Pak Dokter. Matur nuwun. Om Seno, matur nuwun semuanya. Pak Heru, Pak Ida, Mbak Ratma, assalamualaikum.